Oke, kita sudah belajar tentang G00 dan G01 ya. G00 dan G01 ini bisa kita sebut sebagai eh, perpindahan kecepatan ya, atau perpindahan aksis, bisa di beberapa sumbu, contohnya XY, bisa di YZ, bisa di XZ ya. Nah, itu termasuk ke dalam linear interpolasi dan angular interpolasi ya. Nah, untuk sirkular interpolasi ada satu komponen penting lagi ya. Kan sebelumnya kita sudah belajar untuk menemukan sebuah sirkular interpolasi itu kita butuh set point, butuh end point, butuh radius, butuh center radius. Nah, sekarang yang ditekankan di sini adalah gerakannya, arahnya ini apakah counter clockwise atau clockwise ya. Makanya di materi sebelumnya ditekankan bahwa teman-teman harus paham arahnya ini searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam ya, karena yang akan diprogram pada G-code itu adalah arahnya ya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang G2 dan G3 ya, dimana G2 ini adalah berlawanan dengan jarum jam dan G3 ini searah dengan jarum jam ya. Oke, kita langsung ke contoh aja biar lebih mudah ya. Nah, ini untuk G2 ya, kita lihat bersama-sama ya. Ini ada sebuah benda kerja dengan ukuran 60 x 60. Ada kurang lebih 8 titik dari A sampai H ya, dimana ada beberapa radius di pojok-pojok ya. Di sini sudah dikasih keterangan bahwa jika A ke B itu radiusnya 10 ya. Nah, sambil merefresh lagi bahwa jika kita menekankan pembuatan radius di sumbu X sama Y ya, kita membutuhkan komponen I dan J ya. Ya, saya ulangi, jika kita membuat radius dalam sumbu X dan Y, kita membutuhkan komponen I dan J ya. Ini untuk menuliskan nilai radius ya. Apakah dia radius terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X ya. Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Pada poin pertama dari A, dia bergerak menuju poin B ya. Dari B ke C ada radius 10. Nah, kita lihat R10 ya, dari A ke B, maka I10 J0. Kenapa? Karena yang diambil ini adalah perpindahan dari sumbu X-nya yang diambil. Makanya nilai I yang dikasih angka 10, sedangkan J-nya kita kasih angka 0 ya. Oke, berikutnya poin dari C ke D, dimana dari D ke E ini ada nilai radius R5 ya. Nah, R5 ya, maka kita tuliskan saja bahwa perpindahan dari D ke E itu I-nya 0 dan J-nya -5. Kenapa? Karena dia mengambil referensi dari D ke E ini perpindahan Y-nya ya. Jika kita lihat ini yang berpindah Y-nya ya. Makanya di situ ditulis angkanya Y ya. Nah, contohnya dua dulu aja, R10 dan R5 ini ya. Pokok berikutnya adalah kita lihat bersama-sama ya, bahwa pada poin B ke C itu ditunjukkan oleh ini ya, B X7 Y43 menuju C, dimana X17 Y53. Nah ya, dilihat penulisannya ya. Di sini ada G1 ya, atau G01, kemudian diikuti oleh Y43 yaitu koordinat Y43 ya, yang sebelumnya. Kemudian dia G2 diikuti oleh X17 ya, X17 ini, Y53 itu ini. Kemudian dituliskan I10 ya, J0 ya, artinya dia melakukan putaran ya, atau sirkular ya, searah jarum jam dari poin B ke poin C ya, dengan radius 10 ya. Nah, radius 10 dituliskan di I ya. Jadi kalau ada kayak gini, salah satu pasti 0 ya, entah itu I dengan J atau I dengan K, itu pasti salah satunya ada yang 0 ya. Jadi kalau salah satu ada nilai radius, yang satunya 0 gitu aja ya, dibalik-balik. Contoh berikutnya ya, perpindahan dari D ke E ya. Kita lihat sama-sama bahwa di sini dari D ini X-nya 48 dan Y-nya 53 berpindah ke X53 Y48 ya.
Nah, poin sebelumnya ada di G1X48 ya. Berarti X48 itu ada di atas di sini ya. Nah, tidak terjadi perpindahan pada sumbu Y karena sebelumnya sama-sama 53. Nah, kemudian dia G2X53 Y48 I0 J-5 ya. G2 pemakanan secara searah jarum jam, kemudian X53 ini adalah targetnya. Y48 ini adalah target di sumbu Y ya, kemudian diikuti dengan nilai radiusnya. Nah, nilai radiusnya ditulis di J ya, berarti dia radius terhadap sumbu J ya. Nah, silahkan dipahami baik-baik ya. Untuk agar lebih paham ya, teman-teman dipersilahkan untuk membuat program lanjutan ya, karena di sini baru dua, yaitu R6 dan R10 ya. Silahkan buat program untuk R5 dan R10 ya. Nah, mengikuti ini aja ya, silakan tinggal dikembangkan saja ya.